Saya Mahyuni, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah. Dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016. Pada tahun kegiatan 2019, isu-isu aktual yang menjadi tantangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan ada 3. Yang pertama, masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Kemudian yang kedua, masih rendahnya nilai industri. Yang ketiga, masih rendahnya daya saing sektor industri. Untuk menjawab isu-isu aktual dari permasalahan yang kita hadapi di tahun 2019, kami menyusun program. Yang pertama, program pengembangan IKM. Yang kedua, program peningkatan kemampuan teknologi industri. Yang ketiga, program pengembangan sentra-sentra IKM. Sedangkan yang keempat, program pengembangan promosi produk industri. Sasaran strategis untuk mendukung pencapaian program. Pertama, memasang target untuk menumbuhkan usaha industri sebesar 5,05%. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan teknologi industri. Ada sejumlah 214 IKM. Yang ketiga, meningkatkan jumlah industri yang berstandar. Yang menjadi sasaran kami ada 17 IKM. Dan yang keempat, menumbuhkan sentra-sentra industri. Yang menjadi sasaran ada 7 lokasi sentra industri. Yang kelima, meningkatkan jumlah produk yang dipromosikan. Yang menjadi sasaran target kami ada 29 produk untuk bisa menembus pemasaran di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Pagu belanja modal kami untuk mendukung pencapaian program dan sasaran strategis sebesar 10,3,66 miliar. Pada pelaksanaannya terrealisasi pagu anggaran sebesar 89,92%. Efisiensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah yang pertama, efisiensi pada belanja transportasi perjalanan dinas. Kemudian yang kedua, kami bisa juga menghemat anggaran pada akomodasi penginapan atau perhotelan. Yang ketiga yang luar biasa adalah belanja modal. Kami banyak melakukan efisiensi pada pengadaan barang dan jasa. Sedangkan seluruh realisasi fisik kami bisa mencapai 100%. Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan bersama Biro Organisasi, Inspektorat, dan Bapeda melakukan reformasi struktur organisasi Dinas Perindustrian yang semula berbasis komoditas, kemudian berbasis unit urusan industri. Struktur organisasi Dinas Perindustrian ada 3 bidang. Yang pertama, bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi industri. Bidang yang kedua, pengembangan sumber daya industri. Bidang yang ketiga, sarana prasarana dan pengembangan industri. Dinas Perindustrian sekarang juga melakukan reformasi birokrasi layanan. Kami memberikan layanan cara pendaftaran industri melalui aplikasi SII Kalsel, Sistem Informasi Industri Kalimantan Selatan, di mana data-data industri bisa diupdate setiap saat. Reformasi layanan yang kedua kami melaksanakan adalah membangun aplikasi yang disebut dengan SIMANIS, Sistem Informasi Mandiri Pendaftaran Pelatihan Industri di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan aplikasi ini, semua masyarakat Kalsel bisa mengakses program apa saja yang kami tawarkan, dan dia juga bisa mengetahui siapa saja yang mendapat kesempatan dan siapa saja yang belum mendapat kesempatan. Dia juga akan mendapatkan pertimbangan alasan-alasan bagi yang belum mendapat kesempatan. Dalam situasi negara kita mengalami wabah bencana pandemi COVID-19, IKM kami lebih 7.000 yang mengalami penurunan omset penjualan. Lebih 14.000 tenaga kerja IKM kami ada yang dirumahkan dan ada yang di PHK. Ini tentu harus diberikan solusi. Dengan arahan Bapak Gubernur, kami melakukan refocusing program kegiatan, refocusing anggaran. Pelatihan dilaksanakan dengan cara instruktur membuat video tutorial, dikirim kepada para peserta
Kemudian apabila peserta masih ada kesulitan dalam mempelajari video tutorial, dapat melakukan video call kepada instruktur untuk mendapatkan bimbingan tambahan karena semua peserta diberikan kuota sebanyak 50. Seandainya dengan video call bimbingan dilaksanakan masih juga ada kendala, maka instruktur diperkenankan memberikan bimbingan individu ke rumah yang peserta yang bersangkutan, tentu juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sasirangan ini terbentuknya sekitar tahun 2017. Waktu itu dari Dinas Provinsi mengadakan pelatihan, saya coba ikut di jalur Simanis. Alhamdulillah saya lolos dan alhamdulillah sampai saat ini Lia Sasirangan udah banyak yang tahu. Alhamdulillah, meskipun kita telah mencapai target kinerja di tahun 2019, tetapi ke depan kita masih banyak tantangan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan pemasaran produk IKM di Kalimantan Selatan bisa ditransaksikan secara online, apakah melalui marketplace ataukah melalui media-media sosial lainnya. Tantangan yang kedua adalah meningkatkan jumlah produk IKM kita yang memiliki registrasi MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga izin edarnya semakin luas baik di dalam negeri maupun untuk pertimbangan keperluan ekspor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.